Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramdhani, NIM 2102070007, kelas PIAUD 1A, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Adapun materi pembelajaran yang akan saya jelaskan terkait dengan mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Perkembangan peserta didik pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Khusus faktor lingkungan, di sana terdapat peranan tripusat pendidikan atau lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling berhubungan baik secara sendiri-sendiri maupun sama-sama. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat, umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana masing-masing anggota keluarga saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua meladani seseorang dan seorang meladani semua. Adapun yang pertama yaitu pembinaan dan tanggung jawab pendidikan pada orang tua atau keluarga. Keadaan tiap-tiap keluarga berlainan pula satu sama lain. Ada keluarga yang kaya, ada yang kurang mampu, ada keluarga yang selalu diliputi oleh suasana tenang dan tentram. Ada pula yang selalu gaduh, berkecorak, dan sebagainya. Dengan sendirinya, keadaan dalam keluarga yang bermacam-macam coraknya itu akan membawa pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap pendidikan anak. Dalam lingkungan keluarga, anak itu dibesarkan dan dididik oleh orang tua. Lingkungan keluarga yang mengetahui alam kehendaknya dan berdasarkan kasih sayang kepadanya, ia akan tumbuh menjadi anak yang tenang dan mudah menyesuaikan diri terhadap orang tua dan anggota-anggota keluarga lainnya. Tanggung jawab pendidikan yang perlu didasarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut: memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmania maupun rohania, mendidiknya dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah. Selanjutnya, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan sekolah, termasuk pusat pendidikan yang kedua setelah keluarga. Sebagaimana dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan pada tanggal 27 Maret 1989 nomor 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya didasarkan atas kepercayaan dan tuntunan lingkungan keluarga dan masyarakat yang tidak mampu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan masing-masing. Untuk itu, tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan formal didasarkan pada 3 faktor. Yang pertama, tanggung jawab keilmuan. Yang kedua, tanggung jawab formal. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional. Tetapi tanggung jawab itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada lembaga persekolahan. Namun, tanggung jawab utama pendidikan tetap berada di tangan kedua orang tua anak yang bersangkutan. Pembinaan yang dilakukan oleh sekolah dan tanggung jawab yang dipikulkan sebagai kepercayaan orang tua dan masyarakat adalah: yang pertama, meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan orang tua di rumah atau di lingkungan sosial. Yang kedua, meluruskan dan mengarahkan dasar-dasar pendidikan yang baik agar kerugian akibat kesalahan pendidikan awal atau kesalahan sosial yang tidak terkontrol bisa dicegah. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk dapat dikembangkan dalam pendidikan lanjutan. Yang terakhir, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan masyarakat. Masyarakat bila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpul manusia yang bertempat tinggal dalam satu kawasan dan saling berinteraksi sesamanya untuk mencapai tujuan. Dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Lingkungan pendidikan masyarakat disebut lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya tetapi tidak sistematis. Secara fungsional struktural, masyarakat ikut mempengaruhi terbentuknya sikap sosial para anggotanya melalui berbagai pengalaman yang berulang kali. Mengingat pengalaman yang beraneka ragam, maka setiap sosial anggota pun beraneka ragam pula. Kalau di lembaga pendidikan adalah guru, tetapi kalau pendidikan dalam masyarakat adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendewasaan anggotanya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.